Istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kodi Irawan. Saya dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Bagaimana tanggapan Bapak selaku yang mewakili kepala pemerintah desa tentang EGT? Baik, untuk pemerintah desa Sukadamai baru setempat, saya sebagai kepemerintahan desa, struktur organisasi kepemerintahan desa, yang jelas di sini sangat berterima kasih kepada Advanced Global Technology ataupun kependekannya yang sering kita kenal dengan EGT. Dengan kehadiran EGT ini tentunya kami selaku kepemerintahan desa ikut bangga. Karena apa? Karena masyarakat kami yang dulunya belum mengenal teknologi, alhamdulillah mulai adanya EGT ini selalu mengedepankan teknologi, karena EGT ini sangat membantu untuk membantu masalah keuangan maupun masalah ekonomi kami, karena EGT ini sangat membanggakan di hati kami. Yuk. Selamat siang, bertemu kembali dengan Jasud. Kita kembali dengan AGT, aplikasi penghasil cuan. AGT cuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya ya. Ya, di video kali ini masih membahas Advanced Global Technology yang scam ya, yang nggak bisa diakses agtkantor.com-nya itu. Nah, di video kali ini karena masih banyak yang minta saya bahas AGT ini ya, bantu korban katanya. Ya, saya cuma bisa membantu via video gitu kan, saya bukan korban gitu ya. Gak ada kaitannya dengan AGT ini. Dari awal juga saya membongkar aplikasi ini dari saat rilis gitu, tapi ya ngeyel gitu ya, banyak yang ngeyel. Nah, mungkin di video ini ada solusi juga untuk teman-teman orang awam. Nah, orang awam ya, jadi kalau untuk kentangers ya, bekdung lalala gitu kan, itu ya nggak mau lah saya ngasih saran gitu. Kalau untuk para pemain ponzi ya saran saya cuma satu ya, tobat gitu kan, jangan menjerumuskan orang lain mulu gitu. Nah, untuk orang awam nanti saya kasih solusi ya, mudah-mudahan bisa berkenan solusi saya gitu. Nah, untuk para pemain ponzi mah ya nggak usah dikasih saran juga ya, kan mereka bilangnya tahu resiko. Ya udah, kalau tahu resiko ya udah diam aja, jangan pakai emot-emot nangis segala gitu ya, jangan merasa menjadi korban gitu. Korban yang sebetulnya adalah orang awam teman-teman di AGT ini, sama seperti aplikasi-aplikasi lainnya yang scam. Jadi kadang gitu ya, scam itu kan penipuan artinya ya, penipuan biasanya di dunia digital zaman sekarang ini disebutnya scam gitu ya. Kadang di daerah saya saja gitu ya, saya menjelaskan, kadang saya nggak hanya di video gitu, kadang di daerah saya juga ada teman yang nanya, yang tahu saya suka konten bongkar ponzi gitu kan, takut ketipu investasi, kadang suka nanya sama saya. Saya bukan pakar, tapi saya mempelajari skema investasi bodong gitu, tapi bukan pemain ya. Informasi atau ilmu yang saya temukan itu untuk apa ya, menyadarkan orang awam lah, masyarakat atau orang-orang ya, khususnya orang-orang terdekat di saya gitu ya. Kadang salah paham gitu ya di kata scam. Kemarin ada teman saya, dia ditawarin ya AGT kalau nggak salah ya. Nah, si yang mengajaknya gitu ya,
itu jujur gitu, pemain Ponzi tapi jujurnya kenapa? Teman saya itu diajak temennya gitu ya. Nah si temennya yang mengajak itu jujur, ya anggaplah pemain Ponzi temennya ya, mengatakan bahwa aplikasi seperti itu ya, seperti AGT itu dia akhirnya akan scam. Nah, tapi teman-teman ya, ketika saya mengatakan bertanya kepada teman saya itu, bro, kata pemain Ponzi-nya atau kata yang mengajak kamu scam itu artinya apa? Katanya tutup oleh si yang mengajak teman saya itu. Itu kan sudah lenceng gitu ya. Sejak kapan tutup bahasa Inggrisnya scam gitu ya? Scam itu penipuan artinya. Kalau sudah penipuan ya websitenya nggak bisa diakses, ya aplikasinya nggak ada, ya seolah-olah tutup gitu kan. Tapi intinya scam itu penipuan. Kalau sudah penipuan ya pasti nggak membayar, websitenya nggak bisa diakses, lalu lenyap aplikasinya gitu kan, nipu gitu. Kalau tutup ya pasti ada dong, tetap ada. Misal perusahaan AGT ditutup gitu kan, kalian punya toko ya, mau tutup tokonya, kan tokonya ada, hanya saja pintunya tertutup gitu kan, atau nggak ada aktivitas. Nah kalau scamnya kabur, nggak ada jejak gitu. Nah di sini saya nyari informasi lagi, ada di grup Facebook Masyarakat Anti Ponzi, hati-hati penipuan selanjutnya AGT Live. Ya sebetulnya AGT Live ini sudah saya bahas 2 minggu yang lalu ya, di video ini. Itu ya bisa iya bisa enggak sih komplotan AGT Cantors ya, atau AGT apalah, bingung saya nyebutnya ya, Advanced Global Technology aja lah ya. Tapi tampilan aplikasinya berbeda. Kan kalau yang AGT Cantors ini yang terakhir ya, awalnya AGT Comer, lalu AGT Office, lalu AGT Kantor, tampilannya sama dan informasinya yang pernah login mendaftar di AGT Commerce itu bisa masuk ke AGT Office. Selanjutnya ketika berganti ke AGT Kantor, yang sudah pernah daftar di AGT Office itu bisa langsung login ke AGT Kantor, datanya nyambung gitu ya. Nah makanya AGT Commerce, AGT Office, AGT Kantor itu sama, cuma ganti website sampai akhirnya sekarang scam. Nah kalau AGT Live beda gitu ya, beda. Mungkin ada pihak-pihak yang tergiur karena AGT rame gitu, rame dan memalsukan atau ya menduplikasi aplikasi AGT yang lain, tapi tetap sama, bodong, money games, sama Ponzi gitu ya. Jadi memalsukan bodong gitu. Nah di grup paguyuban juga, nah ini yang nggak ada apa ini ya. Jadi ada juga yang mempromosikan AGT Live gitu. Saya lihat gitu, banyak juga, nggak cuma AGT Live ya. Udah tahu itu grup korban masih ditawari, parah gitu ya. Nah di sini saya sambil reaction gitu ya, komentar-komentar. Di sini ada Maximilian Gunawan namanya. Update AGT 100% scam, website sudah tidak bisa dibuka, admin di chat WA centang itu. Tidak ada penjelasan dari pihak AGT, para leader Ponzi semua tutup mulutnya ya gitu. Tutup mulut lah kalau sudah scam ya, paling mereka mengaku sebagai korban gitu. Masih di akun yang sama, Mr. Mujib dijamin hanya tokoh rekaan saja, dibayar untuk acting saja, jadi murni para aplikator yang bermain, pelaksana, leader Ponzi dan korban atau targetnya orang awam yang tidak mengerti atau terlilit masalah ekonomi. Ya mungkin saja Mr. Mujib itu kan dari kemarin juga saya bilang, siapa tahu Mr. Mujib itu cuma tukang cilok di Inggrisnya gitu, atau tukang beres-beres gitu kan, yang dipakein jas gitu. Kenapa? Katanya kan AGT itu perusahaan gede, mau listing di Nasdaq gitu.
tapi kok profil atau biografi pemiliknya pun susah ditemukan. Yang minimal punya akun IG centang biru atau Facebook gitu kan. Ini nggak ada Mr. Mujib itu. Aduh, ampun ya. Ketika dicari di Google nama Mr. Mujib ya adanya cuma yang di website AGT. Dan mujib-mujib lainnya itu ya orang India gitu. Kebanyakan. Silakan aja kalian cari Mujib Muhammad. Itu pasti orang India kebanyakannya. Nah, lalu di sini ya, Bang, itu ada AGT live lagi ya. Bro Mimin, AGT udah hilang. Sinyal ini semua lagi pada heboh. Kemana harus minta ganti rugi per tanggal hari ini 26. Nah, ini orang awam atau pemain ponzi. Nah, kalau pemain ponzi katanya kan sudah tahu resiko. Kalau orang awam ya silahkan kalian laporkan leadernya gitu. Nah, di sini ada juga yang komentar, menurut saya usut aja, yang bayar hotel buat meeting itu biasanya ada namanya. Kalau penyewaan gedung, pertemuan lapor sama leader dari grup juga biasanya mereka dapat info langsung dari pihak AGT. Mulai dari pihak AGT bintang, emas, dan perak. Oh, ternyata ada levelnya Bu, atau agen emas, agen perak, agen bintang gitu kan. Wih, keren. Nah, ya pasti kalau yang sudah berlabel agen emas, agen bintang, agen perak itu pasti untung. Ya carilah agen-agen bintang, emas, perak itu gitu ya. Biasanya punya grup masing-masing untuk mereka kelola. Ya bisa aja, ini saran dari Droma ya, Droma, akun Droma, minta data ke hotel-hotel yang menyelenggarakan acara AGT. Pasti dong ada yang mengkoordinasikan ya, mengkoordinir gitu pasti. Bisa saja itu kaki tangan langsung dari pemilik AGT. Nggak tahu juga kan AGT ini apakah benar-benar dari Inggris atau lokal gitu. Mr. Mujib hanya sebagai alat gitu, yang punya koneksi ke luar negeri. Oh, syuting yuk di Inggris misal, itu acting gitu. Oke, sekarang saya mau kasih tips ya, solusi seperti di aplikasi-aplikasi yang sudah scam sebelumnya ya. Sebelum AGT juga banyak ratusan aplikasi investasi bodong, money game, skema ponzi yang sudah berhasil menipu masyarakat awam. Pertama kalian ikuti petisi ya. Petisi, misal di sini saya screen record ya cara mengisi petisinya. Oke, teman-teman, cara mengisinya kalian ke Google, ketik saja change ya seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat di sini change.org. Nah, teman-teman klik saja di change.org ini. Oke, nanti akan muncul petisi-petisi yang paling banyak gitu ya. Nah, misalkan di sini banyak cabut izin GKP, terus turunkan harga bongkar mafia minyak, itu sudah 50.000 mungkin petisinya, atau berapa ya, udah banyak lah gitu. Nah, cari di sini teman-teman, di kanan atas ada titik 3 ya, garis 3 di kanan atas. Nah, ini solusi pertama. Lalu kalian di pencarian di sini ada kata cari, klik saja kata carinya. Oke, di sini cari petisi, kalau nggak salah advance ya, nulisnya kayak gini, global teknologi LPD ya. Kemarin di video sebelumnya saya menemukan petisi ini di grup paguyuban korban AGT. Nah, di sini kalian searching saja, langsung cari ya di sini. Oke, langsung cari. Oke, seperti ini. Nanti akan muncul AGT. Nah, ini kan AGT petisinya. Oke, kembali dulu. Oke, agak lemot nih sinyalnya. Nah, di sini ada Advanced Global Technology. Oke, seperti ini.
Kita lihat dulu apakah masih ada yang lain. Nah, kayak gini nih. Nah, yang ini klik saja. Yang ini teman-teman, klik saja. Oke, seperti ini. Nah, di sini sudah ada 200, belum 200 sih. 100, nah udah banyak nih nambah nih. Kemarin baru 160. 180 telah menandatangani. Kalau ini kan 200 ya. Dengan 200 tanda tangan, petisi ini akan lebih mungkin ditampilkan di halaman rekomendasi. Jadi kalau sudah 200 lebih tanda tangan petisi supaya AGT Advanced Global Technology modus sewa mesin iklan ini, investasi bodong ya, bisa lebih muncul ke publik gitu. Siapa tahu nanti bisa di-up oleh media-media seperti media televisi nasional kayak gitulah ya. Nah, di sini banyak, kalian bisa komen juga. Cara mengisinya kalian klik tanda tangan petisi di sini yang merah ya. Oke, saya percepat saja. Nah, di sini kalian isi nama awal, kalau bisa nama asli ya, nama kalian, nama akhir, nama depan, nama belakang, email aktif, negara Indonesia, kotanya pilih, kode pos, lalu tanda tangani petisi. Dengan seperti itu kalian telah menandatangani satu petisi. Kalau kalian ngebet, wah pengen cepat-cepat diusut, kalian bisa menggunakan email lain gitu. Misal kalian punya 10 email, ya udah kalian tanda tangani dengan 10 petisi itu. Bisa aja mungkin seperti itu ya. Nah, itu solusi yang pertama ya. Terus solusi yang kedua gitu. Di sini saya ada kasih saran atau solusi yang kedua untuk para korban AGT mesin iklan ini. Yang kedua itu ya tadi ya. Sebetulnya yang kedua itu ya tadi, kejar leadernya ya. Misal kalau kalian diajak oleh orang yang mengajak kalian ke AGT ini, orang berada di daerah tempat tinggal kalian gitu ya, kalian datangi saja rumahnya, minta baik-baik ya, minta pertanggungjawaban baik-baik, bilang kalian rugi. Kalau si leadernya mengaku sebagai korban juga, harap jangan dulu percaya ya. Apalagi kalau si leadernya selama bermain AGT itu suka pamer penarikan, bilangnya sudah profit, itu kan gak relevan ya. Ketika di scam mereka mengatakan sebagai korban, gak mungkin gitu. Nah, kalau yang mengajak kalian via online itu agak susah ya. Apalagi kalau misal kalian diajak oleh akun Facebook, siapa tahu akun Facebooknya itu fake gitu kan, asal-asalan, abal-abal. Tapi kalau kalian yakin akun Facebooknya resmi, ya kejar juga gitu ya. Jadi kalaupun leader kalian itu tokoh masyarakat, tokoh agama, ya nggak apa-apa. Toh mereka salah menjerumuskan orang lain ke money game skema Ponzi. Karena apa? Karena money game ini ciri-cirinya lah ya. Kadang di setiap video saya selalu menampilkan. Salah satu cirinya adalah merekrut tokoh masyarakat, figur ya, merekrut figur. Salah satunya tokoh masyarakat dan tokoh agama. Apalagi agama gitu kan, bumbunya gurih banget kalau dibumbui agama mungkin ya. Karena kan banyak yang bakti sosial ya, santunan ke anak yatim, ya bagus kalau santunannya, bantuan sosialnya. Tapi kan niat aplikasi money game Ponzi itu hanya untuk flexing, bumbu agama, bumbu sosial gitu. Jadi ya kalau leadernya figur, tokoh masyarakat, tokoh agama, ya kenapa tidak, laporkan saja karena sudah merugikan gitu. Kalau mereka nggak ngajak kalian nggak akan tertipu gitu teman-teman. Oke, itu saja mungkin video kali ini untuk orang awam yang terkena scam ya, yang menjadi korban penipuan AGT mesin iklan ini. Semoga dapat solusi yang terbaik ya. Mudah-mudahan uang kalian bisa kembali gitu, meskipun di money game lainnya itu jarang yang kembali.
dan jarang yang sampai tuntas gitu ya. Ya caranya tadi salah satunya ikuti petisi supaya lebih di-up lagi. Oke, terima kasih yang sudah mampir. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.